Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan soal-soal UKOM dan soal SKB Bidan. Kali ini masih lanjutan topik yang sebelumnya, yaitu topik tentang persalinan, bagian yang kedua. Oke, seperti video-video sebelumnya, sebelum kita mulai lanjut ke pembahasan soal, kamu bisa buka di kolom deskripsi dan di situ ada link untuk latihan soal secara mandiri. Silakan dijawab dulu dan setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan soal. Karena yang terpenting bukanlah kunci jawaban, tetapi pemahaman materi satu persatu. Kalau kita sudah benar-benar paham materinya, seandainya soalnya diputar ataupun soalnya dirubah-rubah sedikit, kita akan tetap benar jawabannya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan umur 30 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0. Usia kehamilan 38 minggu. Berarti artinya ini persalinan primi ya. Dan sudah aterem karena sudah 38 minggu. Kala 2 di BPM sedang dipimpin meneran. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Artinya semua tanda-tanda vital dan kondisi ibu maupun janin normal ya. Saat ini kepala janin telah lahir tetapi belum terjadi putar paksi luar. Nah, berarti ini adalah langkah dari APN, asuhan persalinan normal ya. Pertanyaannya, langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Periksa lilitan tali pusat. B. Pegang secara biparietal. C. Lakukan sanggah susur. D. Lahirkan bahu anterior. E. Bersihkan muka bayi. Oke, jawabannya di sini paling tepat adalah A ya. Periksa lilitan tali pusat. Karena langkah APN itu begitu kepala janin sudah lahir ya, begitu kepala janin sudah lahir, yang pertama sekali sebelum dia putar paksi luar itu kita cek apakah ada lilitan tali pusat. Nah, kalau ada lilitan tali pusat, apa yang kita lakukan? Kalau bisa ataupun longgar, kita lepaskan lilitan tali pusat dari kepala janin. Nah, tapi kalau ketat, lilitan tali pusatnya ketat, yang kita lakukan adalah klem dengan 2 arteri, kemudian kita potong tali pusatnya. Nah, karena bisa jadi kepala bayi tidak dapat putar paksi karena lilitan tali pusatnya cukup kuat ya. Jadi setelah kita cek lilitan tali pusat, barulah tangan kita biparietal. Setelah tangan kita biparietal, barulah kita sanggah susur untuk melahirkan bahu anterior terlebih dahulu kita lahirkan, kemudian bahu posterior. Baru kita sanggah susur, letakkan bayi di perut ibu. Jadi jawabannya adalah A. Periksa lilitan tali pusat. Oke, soal nomor 2. Seorang perempuan umur 28 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil anamnesis, rasa ingin buang air besar tetapi tidak mau keluar. Sakit pinggang sejak semalam. Rumah dekat dengan rumah sakit. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, suhu 36,6, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, penurunan kepala 4/5. Berarti masih belum terlalu turun ya, masih 4/5. Porsio datar dan pembukaan masih 1 cm. Ini masih merupakan fase laten dan selaput ketuban masih utuh ya. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. B. Memantau persalinan kala 1 fase laten. C. Persiapkan induksi persalinan. D. Beri pencahar. E. Pasang infus. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, yang menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Kenapa? Karena kita lihat di sini adalah primi dan masih fase laten ya, primi dan fase laten. Tetapi seandainya di sini tidak ada keterangan rumah dekat dengan rumah sakit, maka jawaban kita itu adalah memantau persalinan kala 1 fase laten. Tetapi karena di sini ada keterangan bahwa rumah dekat dengan rumah sakit, jadi kita bisa menawarkan ibu pulang hingga
kontraksi adekuat. Persiapan induksi persalinan itu tidak kita lakukan karena semuanya masih dalam batas normal. Beri pencahar juga tidak perlu karena di sini walaupun ibu ada keterangan rasa ingin buang air besar tetapi tidak mau keluar, itu hanya perasaan ibu dalam fase laten ini saja ya, akibat kontraksi ya. Karena tidak ada keterangan misalnya sudah berapa hari tidak buang air besar, tidak ada keterangan seperti itu, dan juga tidak perlu dipasang infus ya. Jawabannya adalah A, menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Soal nomor 3 ya, seorang perempuan umur 29 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 40 minggu, kala 2 di BPM ya. Hasil anamnesis ingin meneran. Nah, berarti di sini kala 2 dan sudah ada doran ya, dorongan ingin meneran. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 36 cm. DJJ 144 kali per menit teratur. Kontraksinya kuat ya. Jadi di sini kontraksinya sudah kuat 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Ya sudah bagus untuk kala 2 ya. Dan pembukaan sudah lengkap. Penurunan kepala station 0 ya, berarti sudah waktunya untuk meneran di sini ya. Dan ketuban pecah spontan. Nah, pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Berikan injeksi oksitosin 3 unit IM. D. Posisikan ibu senyaman mungkin. E. Observasi tunggu sampai bayi lahir spontan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, posisikan ibu senyaman mungkin. Karena di sini langkah yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah memimpin ibu untuk meneran. Nah, jadi pada saat pimpin meneran ini kita meminta ataupun memberikan pilihan kepada ibu posisi yang senyaman mungkin bagi ibu untuk meneran. Karena posisi yang beneran yang tepat ini juga akan membantu mempercepat proses kelahiran dan membantu ibu untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi jawabannya di sini adalah D ya, posisikan ibu senyaman mungkin. Oke, soal nomor 4 ya. Seorang perempuan umur 30 tahun, gravida 3, partus 2, abortus 0, usia kehamilan 38 minggu ya. Kala 2 di BPM dengan keluhan ingin meneran. Nah, soal ini sangat mirip dengan soal sebelumnya, tapi nanti diperhatikan di mana letak perbedaannya supaya tidak salah dalam menganalisis soal ya. Hasil anamnesis ingin buang air besar, artinya kala 2 dan sudah ada doran ya, dorongan ingin meneran, dorongan untuk seperti ingin buang air besar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 34 cm, denyut jantung janin 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik ya. Pembukaan lengkap, ketuban sudah pecah ya, ubun-ubun kepala kiri, ubun-ubun kiri depan. Pertanyaannya, langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Posisikan litotomi. C. Mencegah defleksi. D. Lakukan episiotomi. E. Membantu lahirnya kepala. Sini ya, sama dengan soal yang sebelumnya yang nomor 3 tadi. Kalau dia pembukaan sudah lengkap, ya sudah lengkap, kontraksinya juga sudah bagus, dan ibu sudah ada dorongan ingin meneran. Nah, maka langkah kita selanjutnya itu sebenarnya adalah pimpin ibu untuk meneran. Nah, tapi sebelum kita pimpin meneran, seperti pada soal sebelumnya, kita pastikan dulu posisi yang nyaman untuk meneran bagi ibu, ya. Posisi yang nyaman di sini sebenarnya adalah kalau tadi optionnya di sini ada posisi setengah duduk, biasanya posisi setengah duduk adalah yang paling tepat untuk ibu dalam meneran ini. Nah, jadi di sini jawabannya adalah A, pimpin meneran, karena bukan litotomi, bukan juga mencegah defleksi. Ya, mencegah defleksi itu kan pada saat kepala sudah lahir, ya pada saat kepala di perineum itu, mencegah defleksi itu tangan kiri kita itu adalah
menahan kepala ya. Kalau fleksi itu kan pengertiannya ini, dagu mendekati dada. Nah, jadi pada saat kepala bayi itu lahir kan dagu mendekati dada seperti ini. Nah, jadi tangan kiri kita itu di atas kan menahan kepala bayi supaya tidak defleksi. Defleksi itu artinya dagu menjauhi dada. Jadi kepala bayi itu akan lahir kan begini dia. Jadi tangan kiri kita itu menahan supaya tidak terjadi defleksi ya. Jadi itu kita lakukan setelah kalau kepala sudah nampak 5-6 cm maju mundur di vulva ya. Di sini ada juga lakukan episiotomi, tidak kita lakukan karena tidak ada keterangan perineum kaku. Membantu lahirnya kepala semua hampir tepat, tapi jawabannya di sini yang paling tepat itu adalah A, pimpin meneran. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan umur 30 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, aterem kala 2. Ini ceritanya banyak soal tentang kala 2 ya, di BPM, dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus dari 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik ya. Saat ini kepala janin telah selesai putar paksi luar ya, berarti sudah selesai putar paksi luar, tidak ada lilitan tali pusat tentunya ya, sudah selesai, sudah dicek. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. B. Lanjutkan meneran saat kontraksi. C. Memegang kepala secara biparietal. D. Periksa apakah terdapat lilitan tali pusat. E. Gerakkan kepala dengan lembut ke arah bawah. Oke, karena di sini sudah ada keterangan bahwa sudah terjadi putar paksi luar, artinya berarti kan cek tali pusat sudah ya, cek lilitan tali pusat sudah, lahirkan badan dan tungkai tidak. Jadi seperti saya terangkan tadi pada soal sebelumnya, begitu kepala sudah lahir ya, kalau tadi dia di soal itu kepala tampak 5-6 cm di vulva, kan tangan kiri menahan supaya tidak terjadi defleksi ya kan. Nah, setelah itu kepala akan lahir. Nah, di situ langkah selanjutnya itu adalah kita cek tali pusat. Nah, sesudah itu terjadilah putar paksi luar. Setelah putar paksi luar itu apa? Tangan kita pindah, kita lakukan biparietal ya. Setelah tangan kita biparietal, barulah kita lahirkan bahu anterior dulu, kita lahirkan curam ke bawah pertama dulu, untuk melahirkan bahu anterior, kemudian curam ke atas untuk melahirkan bahu posterior, barulah sanggah susur, lahirkan badan dan tungkai. Nah, jadi di sini karena sudah terjadi putar paksi luar, nah langkah kita selanjutnya adalah C, memegang kepala secara biparietal. Saya terangkan sekali lagi ya, setelah biparietal kita adalah lakukan baru yang F ini, gerakan kepala dengan lembut ke arah bawah, itu maksudnya untuk melahirkan bahu anterior. Jadi setelah lahirkan bahu anterior, barulah kita lahirkan badan dan tungkai. Nah, jadi jawabannya adalah C, memegang kepala secara biparietal. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah nonton channel Welina Sembayang Official, dan jangan lupa bagi kamu yang merasa channel ini cukup bermanfaat, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan share, like, dan komen. Terima kasih.